Halo, selamat pagi, siang, dan sore Sobat Koperasi. Ketemu lagi kita di Sinau bareng Si Bakul Koperasi. Dan ketemu lagi barengan sama saya, Awan Narendra, dan rekan saya Fitri. Oke, kita hari ini membahas sesuatu yang luar biasa ya Mbak Fitri ya. Kita ada sebuah tema yang mungkin buat kamu Sobat Koperasi yang mungkin bingung soal koperasi, terus ngerasa koperasi itu kayaknya tua banget gitu. Iya. Nah, tema kali ini itu bakal ngebahas soal bagaimana sih pengembangan koperasi itu, ya nggak Mbak Fitri? Tamu kita di hari ini ada siapa aja Mbak Fitri? Yang pertama ada Bapak Purnama Setiawan dari bidang koperasi. Dan sehat Bapak Pur? Sehat. Alhamdulillah. Pagi menjelang siang. Pagi siang sore karena ini yang lihat kan Pagi siang sore. Iya. Iya betul. Dan ini ada juga nih yang juga nggak kalah ganteng nih. Ada Mas Hanif Hidayatullah. Halo Mas Hanif, apa kabar? Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Mas Hanif ini juga konsultan dari bidang koperasi ya? Betul sekali. Oke, jadi kalau misalnya memang di Dinas Koperasi ini ada banyak sekali bidang dan banyak sekali juga konsultan yang bisa membantu kamu. Kalau kamu punya masalah apapun itu gitu kan di bidang koperasi, UMKM, main ke Dinas Koperasi. Dan mungkin ada yang tadi kita sempat ngomong nih. Kalau misalnya koperasi itu kan kesannya tua, kesannya old, kesannya kalau bisnis tuh ya bisnisnya yang kuno gitu, cuman simpan pinjam. Nah, sebenarnya gimana sih Mas? Kalau menurut Mas Hanif nih ya, cara ngerubah citra identitas supaya koperasi itu menarik gitu Mas. Menarik untuk semua kalangan gitu ya. Tidak hanya generasi tua tapi juga generasi muda gitu ya Mas betul. ya. Iya. Jadi pertama memang koperasi itu harus sadar diri sebagai badan usaha terlebih dahulu. Karena ketika koperasi itu sadar menyadari bahwa dirinya sebagai badan usaha, maka nanti akan mengikuti segala macam administrasi ataupun legalitas, mulai dari bagaimana meningkatkan usahanya, terus bagaimana mencari pangsa pasar ataupun anggota ya kalau di koperasi itu. Nah, itu nanti akan merambah ke generasi muda. Itu yang pertama harus sadar dulu koperasi itu sebagai badan usaha. Terus kemudian nanti setelah sadar sebagai badan usaha, maka koperasi ini bisa melakukan rebranding, Mas. Jadi rebranding ini ya menjadi menurut saya ya kalau di dalam rebranding ini ada dua tantangan besar yang perlu dilakukan oleh koperasi. Yang pertama, koperasi ini tadi merubah citra dari kekunoan menjadi kekinian. Ya, ya menjadi dari koperasi yang citranya itu tidak profesional menjadi lebih profesional itu. Kemudian yang kedua ini menjadi tantangan juga ketika melakukan rebranding di koperasi itu, karena kan banyak sekali pemberitaan di media massa citra negatif terhadap koperasi. Ada mungkin koperasi gagal bayar, nah itu kan. Terus kemudian ada pengurus ataupun pengelola yang menggelapkan dana di koperasi. Nah itu beberapa permasalahan yang ada di koperasi. Nah ini di dalam rebranding ini harus kita garap dua hal itu. Terus kemudian bagaimana selanjutnya setelah rebranding agar koperasi ini tidak terkesan kuno, juga perlu yang namanya digitalisasi. Bagaimana adopsi teknologi digital ini untuk memudahkan layanan maupun usaha yang ada di koperasi itu sendiri. Nah, terus kemudian juga setelah itu koperasi ini juga perlu menyediakan layanan dan juga produk yang itu menarik bagi generasi muda. Kalau saya lihat yang namanya generasi muda ini tidak hanya dibagi menjadi dua. Pelajar mahasiswa, terus kemudian juga wirausaha muda. Nah, jadi wirausaha muda ini juga kita garap. Jadi kalau misalkan pelajar dan mahasiswa ya kita menyediakan produk-produk simpanan pendidikan bagi mereka. Kemudian kalau wirausaha muda banyak sekali ya, mungkin dari industri kreatif,
konten kreator ataupun petani milenial. Nah, ini kita perlu sediakan kalau itu koperasinya simpan pinjam. Nah, bagaimana kita menyediakan produk-produk yang mungkin bisa menarik bagi mereka. Barangkali itu. Oke, jadi artinya koperasi harus beradaptasi ya. Ya, Mungkin banyak teman-teman sobat koperasi yang nggak tahu sebenarnya koperasi itu luas ya Mas ya. Iya. Bahkan bisa punya klub sepak bola juga bisa gitu. Betul. Koperasi itu berarti kan salah satu bentuk cara adaptasi ya gitu ya. Iya. Dan mengikuti. Nah sebenarnya ada lagi nggak sih cara-caranya koperasi biar bisa ngikutin perubahan tren pasar tuh kan? Sekarang kan anak muda cepet ya Mbak Fitri ya Iya, berubahnya gitu kan, ada tren apa di pasar seperti apa gimana. Nah caranya gimana nih supaya koperasi itu gampang nih adaptasinya nih? Ya, kalau menurut saya koperasi ya memang harus perlu melakukan riset. Riset ini utamanya karena koperasi ini khusus ya. Konsumennya itu sebenarnya ya anggota sebagai pemilik dan juga pengguna jasa yang memanfaatkan produk-produk yang ada di koperasi. Sehingga ketika melakukan riset yang utamanya itu ya kepada anggota terlebih dahulu. Jadi apa sih yang dibutuhkan oleh anggota itu, kemudian ketika kebutuhan anggota itu sudah dipenuhi oleh koperasi, kemudian koperasi juga melakukan riset pasar untuk pengembangan sebagai sarana untuk menambah anggota baru untuk masuk menjadi anggota koperasi. Nah, ini perlu dilakukan oleh koperasi. Nah, di dalam melakukan riset ini perlu memanfaatkan teknologi digital yang ada sekarang kan sebenarnya sudah banyak ya, seperti kita bisa memanfaatkan Google Trend, kemudian apa sih yang lagi trending di media massa. Nah, ini sebenarnya bisa dipakai oleh koperasi di dalam melakukan riset kebutuhan terhadap pasar, terus kemudian sehingga nanti koperasi ini bisa melakukan perubahan adaptasi terhadap kebutuhan pasar itu. Menurut saya itu. Sekaligus inovasi. Iya, betul sekali. Riset kata kuncinya ya. Betul, Iya. berarti harus riset dulu nanti kebutuhannya apa nanti koperasi disesuaikan gitu kayak. Nah, mungkin lanjut ke Pak Purnama dulu ya Mas. Iya. Sebagai pembina nih, ini kan Dinas Koperasi dan UKM ini kan sebagai pembina. Nah, itu biasanya yang digunakan untuk digital tuh seperti apa? Atau sampai saat ini tuh koperasi itu digitalisasinya tuh sampai mana Pak? Mungkin pakai apa gitu. Baik, kalau kita contohkan terkait kebutuhan ya, misalnya memang digital itu kan sebenarnya untuk memudahkan, memudahkan tools lah. Digital itu kan tools untuk memudahkan dan juga mengikuti perkembangan saat ini. Jika katakanlah Mbak Fitri menjadi customer suatu ataupun anggota dari koperasi atau nasabah perbankan gitu kan, terkait ada tools yang mungkin mempercepat transaksi segala macam. Nah, itu lebih kepada pelayanan seperti itu. Jadi sudah banyak koperasi menggunakan aplikasi atau tools digitalisasi terutama untuk keuangannya terutama untuk keuangannya, minimal itu untuk absen katakanlah ya. Nah, itu sudah menggunakan rata-rata sudah menggunakan fingerprint dan lain sebagainya. Nggak perlu buku yang diorek-orek gitu Nggak kan. perlu. Udah Kalau dulu kan fingerprint beres. awalnya buku, kemudian yang model cepret. Itu. Sekarang sudah fingerprint, bahkan ada yang scan wajah, itu udah tingkatannya Lebih canggih lah. lebih canggih. Tapi rata-rata sudah terkait absen minimal sudah digital itu tadi. Kemudian dari sisi aspek keuangannya, pelaporan keuangannya sudah lebih mudahkan dari yang awal. Mungkin dulu masih mesin tik ya kan, kayak dulu. Kemudian berganti ke Excel. Sekarang dengan aplikasi yang sudah ngelink kemanapun terkait mungkin yang dibutuhkan untuk kebutuhan neraca. Jadi koperasi lebih banyak ke keuangan sebenarnya. Lebih ke keuangan saat ya Pak. ini, ya. Berarti biar lebih akuntabel Memudahkan juga dan ya. juga mungkin pengurus pengawas ketika ingin memeriksa
pelaporan langsung bisa Bisa dimanapun saja secara cepat. real time ya gitu ya. sekali. Oke. Oke, tapi ini apa nih Mbak? Kan tidak semua koperasi akhirnya memulai dengan digital itu. Mungkin anggotanya ada yang perlu melek literasi digital nih. Nah, ini gimana caranya supaya koperasi ini bisa ngajak anggotanya yang mungkin belum melek digital, yuk jadi melek literasi digital. Gimana Mas Hanif? Karena banyak yang sepuh-sepuh gimana? ya. Karena banyak ya. Gimana caranya? Banyak yang masih menolak Tadi digital. kayak mungkin kata Pak Pur dari keuangannya, mungkin kalau absen semua bisa ya. Mungkin mulai dari keuangannya dan lain-lain kan butuh penyesuaian tuh. Nah, gimana itu? Nggih, jadi salah satu tantangan juga ketika koperasi ini bertransformasi atau mengadopsi teknologi digital, itu sebenarnya ada beberapa tantangan. Tantangan itu bukan hanya karena koperasi ini tidak memiliki kemampuan untuk mengadopsi teknologi digital, betul nggih? Jadi ada koperasi yang memiliki aset banyak, tapi masih seneng menggunakan yang konvensional, ya, yang manual, yang konvensional, gitu. merasa lebih nyaman. Kan? Sebenarnya mungkin salah satunya karena nggak ingin berubah, nggak mau berubah. Jadi kita ini menjadi catatan juga sehingga kita harus perubahan itu diawali dari organisasinya dulu, dari manajemen dulu, SDM koperasinya dulu. Ini harus bisa berubah untuk mengadopsi teknologi digital. Nah, ketika tadi ditanyakan bagaimana melakukan riset kan sebenarnya bisa dilakukan secara digital, tapi SDM-nya bisa enggak? SDM yang ada di koperasi. Nah, ini harus dibekali dulu dari SDM koperasi ini harus disiapkan dulu. Di dalam koperasi itu ada yang namanya pendidikan perkoperasian dan itu menjadi prinsip, salah satu prinsip yang ada di 7 prinsip koperasi. Salah satunya adalah pendidikan perkoperasian. Nah, ini pendidikan perkoperasian ini masih sedikit ya Pak Pur ya yang melaksanakan pendidikan perkoperasian. Nah, ini sebenarnya ada dananya, ada anggarannya. Seharusnya koperasi melaksanakan pendidikan perkoperasian, ada kurikulumnya dan bisa dilaksanakan secara berjenjang. Itu dapat dari mana itu Mas, itunya kurikulum dan lain-lain itu? Iya. Apakah koperasi harus menyiapkan sendiri? Jadi ketika ada masyarakat yang ingin mendaftar jadi anggota koperasi, nah ini harus diberikan dulu pendidikan perkoperasian, pendidikan bagaimana cara menjadi anggota koperasi. Ini namanya pendidikan dasar, katakanlah seperti itu ya, basicnya. Ya. Jadi apa itu koperasi? Biar tahu hak dan kewajibannya ya. Betul, gitu. Hak dan kewajiban anggota ketika sudah menjadi anggota koperasi itu nanti seperti apa. Nah, itu kan harus diberikan pemahaman terlebih dahulu karena koperasi berbeda dengan seperti PT. Perbankan atau PT, karena anggota adalah sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa itu tadi. Jadi setelah nanti ada pendidikan dasar, kemudian ada pendidikan lanjutan, nah seperti itu. Nah ini nanti sebenarnya penting untuk kaderisasi juga, sekaligus bagaimana nanti literasi digital yang ada di koperasi ini berjalan. Kan sia-sia ketika koperasi sudah tadi berinvestasi, ada mungkin medsos yang dikelola atau layanan mobile yang digunakan, dan investasinya kan besar itu kan. Tapi dari pengurus ataupun manajemen tidak dipakai gitu. Tidak mensosialisasikan. Nah, tidak dipakai karena tidak ada sosialisasi terhadap anggota. Nah, ini kan menjadi sia-sia juga kan investasi yang sudah dilakukan, sehingga sosialisasi ini perlu dilakukan, berikan promosi juga ketika nanti biasanya kan ada marketplace baru, nanti ada promo. Nah, koperasi juga harus seperti itu. Ya kan, ketika ada platform baru, aplikasi yang dibuat oleh koperasi, nah ini awal-awal harus diberikan promo dulu, berupa voucher atau souvenir. Voucher biasa mungkin voucher belanja tapi ke anggota koperasi yang UKM, sehingga
nanti perputarannya itu juga kembali lagi ke anggota. Pemancing supaya mereka mau menggunakan. Betul sekali. Biar tertarik dulu lah. Biar tertarik dulu gitu. Sedikit menambahkan Mas Awan, mungkin melanjutkan dari Mas Hanif terkait kurikulum yang Mas Awan tadi. Sebagai basic itu ditarik dari 7 prinsip koperasi itu sudah bisa menjadi, menurut saya sudah menjadi kurikulum dasar. Kurikulum, oke. Karena memang prinsip ekonomi prinsip koperasi memang dibentuk terkait keanggotaan ataupun kelembagaan koperasi dalam pelaksanaannya, termasuk kan pertama sukarela, kemudian ada kemandirian. Itu ditarik menjadi suatu kurikulum untuk pendidikan para anggota, itu basicnya sudah bisa itu sebenarnya. Jadi kurikulum tinggal sendiri. pengembangan menjadi poin-poin kurikulum nantinya. Oke. Dari 7 prinsip itu. Berarti ini ketika sebuah koperasi nih, sobat koperasi pengen berubah menjadi koperasi yang modern, itu kan tadi langkahnya harus revitalisasi dulu, rebranding dulu gitu ya. Rebranding dulu. Terus habis itu menggunakan aplikasi digitalisasi gitu ya. Dan kalau dari Dinas Koperasi sendiri, ada nggak sih Mas strategi atau cara gitu untuk mendorong UKM yang bukan UKM ya, koperasi yang selama ini masih mundur, masih belum maju gitu, supaya yuk revitalisasi, yuk maju yuk gitu. Ada nggak strateginya kalau dari Dinas Koperasi? Kalau kami pertama memang terkait kita selaku pembina juga ada tahapan pendampingan di situ. Oke. Dan kami dibantu teman-teman Mas Hanif dan rekan-rekan lainnya, Mbak Fitri juga, itu selalu melakukan pendampingan terhadap binaan. Nah, ketika melakukan pendampingan, pastikan kepada pengurus ataupun pengawas. Ya, situlah sosialisasi kenapa harus kita berpindah dari yang kekunoan tadi seperti yang disampaikan Mas Hanif menjadi kekinian, yaitu salah satunya menyampaikan pentingnya terkait kemudahan lewat digitalisasi itu satu. Kemudian kedua, kita juga ada diklat. Diklat walaupun memang pesertanya terbatas, tapi itu kita harapkan nanti menularkan ya Mas Hanif ya. Misalnya dari teman-teman katakanlah Puskopsyah, itu kan induk dari sekunder ataupun induk dari koperasi syariah. Jadi kita undang untuk melakukan diklat 1-2 dari perwakilan Puskopsyah. Nah itu nanti mereka menularkan kepada anggotanya. Seperti itu salah satunya terkait digitalisasi, dan juga teman-teman koperasi yang lain baik itu konvensional juga. Nah itu di langkah kedua seperti itu. Selain pendampingan, terus juga dengan diklat-diklat tadi yang kita selalu sampaikan. Dan YouTube ini Pak. Ini sebagai sarana baru juga. Baru saya ngomong ketiga. Iya betul. Saya jadi nggak jawab lagi. Ada ketiga. Jadi akhirnya memang pendampingan itu intens banget dilakukan sama Dinas Koperasi ya. Iya. Dan kan untuk era sekarang itu sangat dirasakan seperti itu. Betul. Kemudahan itu karena kita berkompetisi juga. Koperasi nggak bisa menjadi koperasi melulu yang masih bergerak di mungkin 2000 ke bawah ya. 2000 ke bawah, karena udah 2000 ke atas sudah mulai sistem digital sudah mulai dipakai. 2000 ke bawah masih mungkin konven, apalagi 9 tahunan 90-an itu masih pakai mesin tik dan lainnya. Ya itu memang terasa sekali manfaat kepada anggota gitu, dan salah satu ketertarikan masyarakat gitu ya untuk menjadi anggota koperasi adalah di digitalnya itu. Bisa nggak sih memudahkan mereka, kalau susah ngapain gitu. Betul. Dan banyak sebenarnya manfaat dari digitalisasi itu ya. Iya. Dan dari segi kemudahan, transparansi juga bisa nggak sih muncul dari digitalisasi itu? Bisa ya? Bisa, karena contoh aja saya menjadi anggota salah satu koperasi gitu kan. Tinggal klik itu saya sudah bisa melihat gitu berapa saldo saya, berapa
ya ada macam-macam simpanan berjangka ini segala sudah terlihat gitu di aplikasi tersebut. Jadi udah kelihatan semua ya. Oke. Kalau misalkan ini saya tertarik yang mungkin ada yang koperasi bawa lari dana anggota itu nanti kan. Tuh. Kok malah tertarik? Itu kan, Kok bisa itu kan gitu. yang brandingnya jelek ya. Iya, gitu. betul. Citra. Melarikan diri juga. Oh, enggak. Kalau itu terkait digitalisasi ada nggak sih biasanya mungkin di sistem pengawasannya kali ya, itu biasanya koperasi udah menerapkan belum sih kalau untuk sistem pengawasan Biar nggak kejadian lagi tuh yang kayak Betul. gitu-gitu tuh gitu. untuk antisipasi Monggo lah. Mas Hanif. Monggo mau Arahnya ke Pak Mas Por Hanif. atau Mas Hanif? Arahnya ke Mas Hanif. Ini sebagai konsultan digital. Iya. Nanti saya menambahkan. Iya, oke, siap. Ya. Jadi kalau digitalisasi itu apakah bisa meningkatkan transparansi gitu ya. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Purnama juga bahwasanya koperasi ini sebenarnya sudah banyak yang menerapkan teknologi digital, paling tidak di dalam koperasi ini melakukan penyusunan laporan keuangan. Oke. Ya, jadi dengan teknologi digital itu tentu saja lebih akurat dibandingkan yang manual. Gitu kan. Jadi ketika ada kesalahan itu akan Terdeteksi lah, ya. seperti itu. Dan itu ketika pengurus ataupun ketika ada audit secara rutin yang dilakukan baik itu internal ataupun eksternal, data-data yang diminta itu bisa langsung cepat dipenuhi. Gitu. Jadi teknologi digital itu sebenarnya memudahkan dan membuat transparan ya, dan di dalam pengelolaan aset ataupun keuangan yang ada di koperasi. Kami seperti itu. Jadi ketika pengawas ataupun akuntan publik yang melakukan audit eksternal ke koperasi, nah itu bisa secara mudah meminta data yang ada di koperasi tersebut. Dan teknologi digital ini juga memudahkan karena kan koperasi ini khususnya koperasi yang simpan pinjam itu kan selain adanya laporan tutup buku, ada yang namanya laporan triwulan. Nah, triwulan ini kan setiap 3 bulan. Nah, ini ketika memakai sistem digital, ya waktunya tutup buku, tutup bulan ya harus tutup. Dan ini lebih cepat dilakukan melalui teknologi digital seperti itu. Iya. Jadi memang lebih memudahkan ya terutama untuk bagian data tadi. Betul sekali. Dan ketika itu baru di aplikasi untuk penyusunan laporan keuangan, belum lagi nanti ketika tadi ada koperasi, Pak Pur menjadi salah satu anggota di koperasi punya layanan mobil. Sebenarnya tabungan saya berapa? Gitu kan. Ketika saya menabung, saldo saya jadi berapa? Nah, itu juga meningkatkan transparansi juga. Tapi udah banyak Mas koperasi yang pakai mobile seperti itu. Kan itu jarang ya, biasanya bank toh. Iya. Biasanya bank. Nah, ini kan mobile koperasi ini kan kayaknya kita masih asing gitu loh. Apa udah banyak sih yang pakai? Sebenarnya beberapa koperasi sudah ada yang memanfaatkan aplikasi memang mobile. secara persentasenya belum banyak belum gitu ya. banyak gitu. Belum banyak. Oke, tapi Mas ini akhirnya mungkin sobat koperasi atau yang baru nyimak YouTube kita itu kan mikirnya oke, koperasi itu simpan pinjam, oke, koperasi mungkin nabung gitu ya. Mas Pur, sebenarnya bagaimana sih pengembangan inovasi bisnis koperasi itu seperti apa? Kalau bisa dibilang biar bisa ikut tren zaman lah. Bisnis koperasi itu bisa bisnis apa aja sih Mas? Inovasinya gimana? Cara pengembangan inovasinya tuh? Kalau kita rujuk ke peraturan dulu ya Mas. Kalau untuk koperasi simpan pinjam itu memang hanya beroperasi katakanlah hanya disimpan pinjam saja. Oke. Gitu kan. Kecuali di 4 jenis koperasi yang lain. Apa aja itu? Ada koperasi konsumen, produsen, jasa, dan pemasaran yang Oke. Nah, itu mereka bisa melakukan terobosan-terobosan terkait
usaha apa yang ingin dijalankan. Katakanlah dari jasa nih, jasa bisa kita ada jasa pariwisata ya, ada jasa pariwisata, nanti bisa mungkin jasa sewa mobil, ada jasa lebih kompleks gitu kan. Kalau simpan pinjam spesifik hanya sesuai dengan peraturan, hanya melayani simpan dan pinjam. Nah, produknya pun biasanya ada simpanan berjangka, simpanan pendidikan, simpanan hari raya. Jadi seperti itu. Dan kalau di syariah ada pembiayaan syariah juga ya. Ada. Pembiayaan syariah. Adalah kalau emas itu bisa enggak sih? Ada Emas kan, ada yang bisa, ada yang ada tidak. kan? Ada juga itu melayani seperti itu. Jadi bisa kalau simpan pinjam dan melayani terbatas di anggota. Di anggota. Ya kalau nanti ingin menjalankan melayani masyarakat luas, koperasi juga bisa. Tak hanya nanti koperasi itu akan dibina dan diawasi oleh OJK nantinya. Seperti itu. Jadi suatu keuntungannya ketika ingin koperasi layaknya perbankan bisa, hanya nanti diawasi oleh OJK. Jadi sebenarnya itu. Dengan kata lain, semua bisnis itu bisa dijalankan oleh koperasi. Oleh koperasi. Koperasi itu hanya bentuk usahanya dari yang berdasarkan anggota gitu ya. Karena memang koperasi itu kan bergeraknya dari akar rumput ya, Mas. Dulu kalau kita lihat dari pendiriannya yang tidak dari masyarakat bawah dan tidak tersentuh bank seperti itu. Tapi sesuai dengan menyesuaikan dengan era sekarang, koperasi juga menjadi lembaga bisnis akhirnya. Lembaga bisnis. Dan ketika anggotanya semakin banyak pun berbanding lurus. Asumsi kita dengan anggota itu aktif. Aktif. Nah, itu semakin banyak keuntungan yang diperoleh oleh anggota, apalagi terkait dengan SHU seperti itu. Oh, berarti misalnya nih, ini ada yang baru dengerin YouTube nih, teman-teman programmer. Terus gabung jadi satu, mau 30 orang programmer jadi satu. Yuk buat koperasi startup bisnis. Bisa itu ya Mas berarti? Bisa. Nanti jual jasa gitu. Bahkan bisa berarti. menjadi koperasi multi pihak pun bisa. Oh iya. Iya, katakanlah ada komunitas IT. Nanti ada komunitas pengusaha pemasaran. Ada komunitas nanti bergabung menjadi satu dan menjalankan usaha-usaha itu nanti dengan saling mengaitkan, itu nanti koperasi multi pihak. Seperti itu. Koperasi multi pihak ini baru ya. Besok mungkin ya kita kupas nanti istilahnya. Tapi berarti ini kalau misalnya mungkin teman-teman yang aku tuh pengen buat usaha tapi nggak punya modal besar gitu, ngajak teman-teman yang mungkin sepemikiran buat koperasi, jadi bisa jadi sebuah lembaga usaha ya. Bisa. Jadi lembaga bisnis bisa. Katakanlah kalau yang di startup Pak siapa di Jakal apa itu Bina Nasional sekarang. Iya. Itu seperti apa itu Pak? di komunitas itu komunitas IT. Komunitas IT. Iya, bahkan koperasi tersebut menyediakan atau produk digital. Iya, produk digital sudah digunakan oleh berapa koperasi itu. Ya, saya datang waktu launchingnya juga. Ada di Jakal juga waktu itu. Koperasi juga pakai juga. Jadi seperti itu. Jadi saling mengaitkan, menguatkan, saling support akhirnya. Jadi ini koperasi buat produk digital. Untuk koperasi juga. Koperasinya anak-anak IT nih gitu ya. Iya, betul sekali. Ada itu. Oke. Keren ya. Jadi ini apa ya, kalau bisa dibilang digitalisasi ini menjadi sangat penting ya untuk koperasi ya. Betul. Dari pengawasan internal, terus dari transparansi, rebranding gitu. Tapi terus yang untuk yang ini, untuk biar anggota-anggota ini mulai tertarik. Oke, aku pengen ikut lah buat koperasi deh. Mulai ikut partisipasi di koperasi ini, gimana caranya nih Mas? Caranya, ya ini sebenarnya tantangan juga. Tantangan juga ketika kita menyampaikan bahwasannya anggota ini seharusnya perannya itu sebagai pemilik dan juga pengguna jasa. Ya kan? Kalau pengguna jasa, bagi kebanyakan koperasi, anggota-anggota ini sudah sering bertransaksi dengan
koperasi, tapi sebagai pemilik yang merasa memiliki ini sepertinya belum banyak. Karena yang penting anggota itu kadang-kadang yang penting SHU ku akeh. Atau gitu. Yang penting saya dapat SHU. Atau yang penting ketika saya bertransaksi saya bisa dilayani, mau nabung atau pinjam saya bisa dilayani. Kadang kan seperti itu. Tapi sebagai pemilik kan seharusnya ketika sadar sebagai pemilik ya saya harus memberikan saran, masukan terhadap perkembangan koperasi. Koperasi ini sekarang jalannya seperti apa, pengelolaannya seperti apa. Ketika ada rapat anggota tahunan itu juga memberikan saran dan masukan. Jadi tidak hanya ketika dibuka buku laporannya itu SHU ini berapa ya. Nah, kan itu kan menjadi kesadaran terhadap anggota sebagai pemilik itu sangat kurang. Ini menjadi tantangan juga. Yang kedua, kan cuma anggota doang ya Mas kadang-kadang. Iya. Jadi yang kedua mungkin anggota ini pengen menyadari dirinya sebagai pemilik, tapi jangan-jangan dari sisi organisasi ataupun manajemen di koperasi itu pengurusnya belum bisa memposisikan anggota ini sebagai pemilik. Jadi belum menyediakan sarana ketika anggota ini ingin memberikan saran dan masukan, jangan-jangan belum ada kanalnya. Belum ada tempatnya. Iya, belum mudah untuk memberikan saran masukan. Nah, ini kan anggota harus disadarkan sebagai pemilik, dan juga koperasi ini juga memposisikan anggota ini sebagai pemilik itu, sehingga anggota ini ketika seperti itu nanti koperasi ini bisa lebih maju lagi. Jadi disadarkan dulu lah, kalau merasa memiliki kan pasti pengen maju terus gitu. Betul ya. Betul sekali. Jadi kalau ini Mas tadi kan digitalisasi ya. Kalau terkait tata kelola, nah itu gimana sih koperasi menerapkan prinsip-prinsip tata kelola itu? Terus apakah ada peraturan perundang-undangnya? Kan kalau digitalisasinya bagus, otomatis tata kelolanya yang di dalam harus dibenahi dulu ya. Harus bagus dulu. Nah itu gimana sih koperasi biasanya? Jadi ini kalau menurut saya digitalisasi ini hanya sebagai alat seperti yang disampaikan oleh Pak Pur. Jadi proses-proses yang sudah ada sebelumnya itu kemudian dengan teknologi digital ini diadopsi, memakai teknologi digital sehingga nanti memudahkan proses di dalam pelayanan usaha ataupun kelembagaan koperasi. Ketika dulu tadi disampaikan Pak Pur, ketika ada karyawan koperasi presensi tanda tangan, nah ini kan rawan yang namanya penyimpangan, pemalsuan, titip absen ya gitu kan. Nah ini ketika memakai teknologi digital, hal-hal semacam itu kan jadi terminimalisir gitu kan. Terus kemudian ketika di dalam koperasi ini ada yang namanya buku daftar anggota. Nah buku daftar anggota ini kan sekarang dengan teknologi digital mungkin bisa lebih dimudahkan lagi seperti itu kan. Nah itu kan teknologi, sebenarnya digital ini hanya tool di mana sebenarnya proses bisnis yang sudah ada itu didigitalisasi sehingga nanti proses yang ada di koperasi itu lebih efektif dan efisien dilakukan, operasionalnya lebih efisien. Ketika anggota ingin melakukan transaksi ketika memakai teknologi digital, nah itu kan pengajuan ataupun pengambilan pinjaman ataupun tabungan itu bisa lebih dilakukan secara mudah dengan teknologi digital. Nah bagaimana tata kelola di koperasi, kan kebetulan koperasi ini ya Pak Ipor ya, untuk regulasinya ini cepat sekali berubah. Ada perubahan. Nah ini jadi ini yang terakhir tata kelola keuangan kan. Iya, betul. Sistem akuntansinya berubah. Yang menjadi tantangan tersendiri buat koperasi. Betul sekali. Jadi memang harus selalu update ya koperasi betul. tentang peraturan perundang-undangan. Harus selalu update
Terus kemudian apa itu? Karena regulasi cepat berubah, koperasi ini harapannya ini bisa koordinasi terus dengan dinas. Nah, supaya ketika nanti ada update regulasi ini bisa langsung diketahui. Seperti itu. Mungkin dari dinas Pak, itu apakah ada semacam program atau kebijakan untuk mendukung tata kelola koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip atau perundang-undangan? Itu seperti apa Pak? Monggo. Baik Mbak, kalau kita berbicara tata kelola koperasi ya, itu memang cukup kompleks karena tata kelola bisa saja dari berbagai aspek keanggotaan perlu diperbaiki, SDM, terus terkait kelembagaan dan macam-macam perangkatnya. Nah itu memang pondasi suatu lembaga seperti koperasi itu. Terkait SDM mungkin seperti yang Mbak sampaikan tadi, mungkin kita dari dinas itu mengadakan tadi baik Diklat maupun BIMTEK, di mana itu juga berpengaruh kepada aspek, katakanlah aspek SDM di tata kelola. Ketika kompetensi terukur dan dibuktikan dengan sertifikat, itu menjadi salah satu penguat SDM di koperasi, sehingga anggota makin lebih percaya dengan adanya level kompetensi tersebut. Nah, kita bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi terkait itu, di mana lembaga sertifikasi profesi nanti untuk penerbitan sertifikat tersebut mereka ke BNSP, jadi memang badan pemerintah yang mengeluarkan sertifikat tersebut karena berlaku nasional kalau untuk BNSP. Jadi itu salah satu dari aspek SDM terkait tata kelola, karena seperti yang saya sampaikan tadi, tata kelola sangat luas, baik itu bisa keuangan, kelembagaan, dan keanggotaan juga, dan lain sebagainya. Tapi Pak Pur, itu kalau misalnya ngomongin soal sertifikasi BNSP, itu kan nggak murah ya. Itu kan, nah itu gimana caranya supaya teman-teman yang mungkin sekarang baru memantau gitu pengen ikut gitu, itu apakah nanti kemudian dipungut biaya ataukah gratis atau bentuk layanan dari dinas koperasi atau bagaimana Pak? Oke, kalau yang sudah kami lakukan terkait pembiayaan memang berbeda Mas. Oke. Karena katakanlah seperti contoh sertifikasi untuk kompetensi baik pengurus ataupun pengawas dan manajer. Nah ini kalau nggak salah di level yang sama, itu ada level, karena ada lagi nanti untuk sertifikasi kompetensi juru buku, analis pembiayaan ya. Oke. Itu di level yang berbeda dengan harga juga berbeda. Nah kalau untuk harga nanti itu langsung ke lembaga. Tapi untuk fasilitasi ke lembaga nanti bisa kami bantu. Misal dari teman-teman gerakan koperasi yang ingin ingin diklat sekaligus uji kompetensi tersebut, ke kami saja nanti dengan kuota biasanya 25-30 orang ya Mas ya untuk satu kelas. Untuk nanti kami fasilitasi ke LSP-nya terkait itu. Itu dibuka setiap apa Pak Pur? Itu apakah kemudian teman-teman koperasi bisa datang ke sini langsung atau? Kalau sudah kuota mencukupi, minim 25 orang, itu bisa kami lanjutkan ke LSP-nya. Biasanya LSP untuk 25 orang karena sepengalaman kami kemarin itu satu angkatan minim itu 25 orang. Ya. Oke. Biar sekali minimal ya. Iya. Kalau biar udah 30, 35 nggak masalah. Nah tuh teman-teman koperasi, kalau misalnya memang yuk kita pengen upgrade diri nih biar kita bisa jadi koperasi yang modern, kenapa enggak gitu ya, ikut sertifikasi, terus belajar digitalisasi koperasi juga bisa di sini ya Pak? Bisa, betul. Bisa ya? Bisa.
Kalau misalnya pengen konsultasi koperasiku ada masalah atau enggak, baiknya koperasi itu gimana, itu bisa nggak sih di sini? Langsung datang Bisa. gitu. Ada Bisa yang ya? namanya klinik koperasi ya Pak Pur. Ada yang namanya klinik. Itu Konsultan. tiap apa itu Mas? Setiap hari kerja dibuka klinik koperasi itu bisa dilakukan secara offline ataupun online gitu. Jadi ada semacam web yang ketika ada koperasi yang sudah memang menjadi binaan dari dinas koperasi itu memiliki akun di klinik koperasi. Mereka koperasi tersebut bisa melakukan konsultasi secara online sesuai dengan bidang ataupun aspek yang ingin dikonsultasikan terkait dengan aspek kelembagaan, SDM, keuangan, produksi, pemasaran atau digitalisasi. Nah itu bisa langsung konsultasi dengan konsultannya seperti itu. Atau ketika datang langsung ke dinas koperasi juga bisa. Nanti akan ada yang siap untuk membantu terhadap permasalahan yang ada di koperasinya. Ada syarat nggak sih Mas kalau pengen jadi binaannya dinas koperasi itu? Koperasi yang pengen jadi binaan tuh ada syaratnya nggak? Jadi koperasi ini kan dibagi, ada koperasi badan hukum kota, kabupaten kota, provinsi dan nasional gitu ya. Jadi yang menjadi badan hukum provinsi itu ya memang koperasi badan hukum provinsi yang pendirinya anggotanya itu berasal dari lintas kabupaten di satu provinsi tersebut, dibuktikan dengan KTP pendiri ataupun KTP anggotanya gitu. Gitu. Jadi memang sudah ketika orang ingin mendirikan koperasi harus menyetorkan KTP kepada notaris. Nanti dari KTP tersebut secara otomatis terdeteksi ini satu kabupaten atau satu kota atau satu provinsi. Nah nanti akan keluar badan hukumnya secara otomatis seperti itu. Selama koperasinya masih di Jogja masih bisa jadi binaannya dinas koperasi gitu ya, dinas DIY gitu ya. Iya gitu. Jadi yang koperasi badan hukum provinsi nanti bisa jadi binaan dinas DIY. Namun juga beberapa kali ada juga yang koperasi badan hukum lain, ada yang nasional ataupun kabupaten itu datang ke kami ya tetap kita layani gitu. Tetap diterima. Tetap diterima. Cuma terbatas akses yang klinik tadi nggih. Betul sekali. Ya berarti dinas koperasi kan juga ikut digitalisasi ya. Jadi bisa konsul lewat online itu kan memudahkan Betul, bagi yang memudahkan. Mungkin yang di Gunung Kidul sana di pelosok gitu pengen konsultasi daripada jauh-jauh ke sini bisa lewat digital gitu, dan itu dilayani tiap hari. Betul. Ya. Wih, menarik nih. Dan ini mungkin buat teman-teman yang baru memantau gitu. Boleh dong Pak Pur dikasih kasih last statement. Kenapa sih koperasi ini menjadi menarik terutama buat anak muda gitu? Baik, memang kalau secara usia kita atau lintas itu tadi ada anak muda, dewasa, tua. Memang bagi anak muda mungkin kurang sosialisasi sehingga kurang memahami tentang apa itu koperasi. Karena pasti mereka tahunya perbankan hanya ambil, simpan, duit, selesai gitu kan. Tanpa tahu koperasi itu mungkin banyak keuntungan, banyak manfaat yang jelas kalau saya bergabung. Untuk ketertarikannya memang kita pernah dulu mengadakan K-pop dance itu ya. Karena ketika kita mengajak mereka untuk tahu dunia koperasi, ya kita harus masuk ke dunia mereka. Seperti itu. Kita harus jemput bola, memang seperti itu. Nah itu yang tantangan sih ya kalau untuk apalagi anak-anak SMA bahkan tapi alhamdulillah kalau perkuliahan sudah lumayan itu karena kita ada kopma. Memang ujung tombak
kita untuk regenerasi ke depannya dan untuk pengembangan koperasi, memang Kopma di ujung tombak lah, karena mereka juga berpikiran kritis dan lain sebagainya, apalagi terkait nanti ada aturan, undang-undang dan segala macam, itu Kopma cukup kritis untuk mengkritisi atau memberi masukan dan lain-lain. Terkait juga seperti perubahan undang-undang perkoperasian yang tahun 92 itu nomor 25 itu kan dilibatkan Kopma ataupun akademisi dari kampus-kampus. Itu dilibatkan juga selain praktisi dan lainnya, sehingga ujung tombak memang ada di teman-teman mahasiswa. Selain kita juga di DIY ini kita ada SMK Koperasi. Ada SMK Koperasi dan alhamdulillah masih terus eksis, sehingga menjadikan regenerasi terus menerus itu ada untuk di kita, untuk DIY. Alhamdulillah. Jadi itu dari sisi terkait pendidikan ya, tingkat pendidikan, terkait dengan juga kurikulum pendidikan, terkait juga kalau untuk kampus di situ ada, kalau koperasi kan UKM ya, unit kegiatan mahasiswa ya, Kopma. Nah, situ juga. Nah, kalau untuk memang tantangan kita kalau untuk anak-anak SMA gitu kan. Makanya kalau menurut kami masuk ke dunia mereka itu apa sih yang menjadi tren di anak-anak SMA itu tadi. Kalau waktu itu kan K-pop yang sedang merajalela. Iya, betul. Kita masuk ke dunia mereka, kita adakan lomba, dan satu untuk lagu wajibnya yaitu yang single koperasi. Itu harus didansakan, sehingga sedikit banyak kita keinginan kita itu mereka dapat tahu kenal itu koperasi gitu kan. Nah, itu memang menjadi tantangan kembali, apalagi gitu yang harus kita ya, masukkan ke dunia mereka yang saat ini sedang tren lah seperti itu. Paling salah satunya yang minimal kita itu memperkenalkan dulu ke anak-anak generasi sekarang inilah apa sih koperasi gitu ya. Nanti kalau udah kenal pasti nanti makin sayang. Oh, ternyata koperasi itu bisa banyak hal yang bisa dilakukan gitu ya. Belum bisa kita mengharap mereka bergabung, mungkin belum bisa. Minimal kita perkenalkan, ketika mereka masuk ke bangku kuliah, mereka ada koperasi dulu pernah gini kan. Ketahui lebih dalam di Kopma. Iya, betul. Jadi seperti itu. Banyak akhirnya juga pengusaha-pengusaha terkenal Jogja yang awalnya dari Kopma ya. Belajar di Kopma, belajar usaha di koperasi mahasiswa, keluar jadi entrepreneur yang luar biasa gitu. Sebagai sarana belajar lah. Bener. Gak kerasa ya Mbak Fitri ya, kita udah ngobrol banyak soal koperasi, soal pentingnya rebranding, digitalisasi gitu kan. Mungkin sebagai last statement ada last statement dari Mas Hanif. Ya, jadi kalau last statement ini saya mengutip pidato Pak Menteri. Jadi ada 3 fokus utama di dalam pengembangan koperasi ini, Mas. Jadi yang pertama, koperasi melakukan rebranding, kemudian digitalisasi dan perbaikan tata kelola. Jadi ada 3 fokus utama. Tapi 3 fokus utama ini baru bisa dilakukan ketika koperasi ini sadar akan dirinya bahwa koperasi itu adalah badan usaha. Ketika sudah sadar, nanti pasti akan melakukan rebranding, digitalisasi, dan juga perbaikan tata kelola mengikuti regulasi koperasi yang ada di Indonesia, seperti itu. Dan saya berharap juga ketika ada tren digitalisasi di koperasi, itu sebaiknya koperasi juga harus melakukan riset terlebih dahulu. Ketika ingin mengadopsi aplikasi mobile layanan yang ada di koperasi, itu koperasi seharusnya memetakan terlebih dahulu. Kira-kira kalau saya berinvestasi terhadap aplikasi mobile di koperasi ini, kira-kira penggunanya siapa?
anggota saya yang akan menggunakan siapa. Ketika memang sudah ada, baru kemudian investasi. Jangan sampai karena trennya sekarang digitalisasi, Ikut-ikutan gitu ya. ikut-ikutan ternyata penggunanya nggak ada. Nah ini juga menjadi catatan juga. Terus kemudian yang ketiga di last statement ini, koperasi ini sebenarnya adalah melayani anggota. Jadi koperasi sudah memiliki database anggota. Jadi bagaimana kita mengenalkan kepada generasi muda, seharusnya koperasi ini karena sudah ada anggota tua yang menjadi anggota koperasi tersebut, maka bagaimana putra-putri dari anggota yang sudah ada ini ditarik untuk menjadi anggota. Ini kalau saya menyebutnya pasar genetik mungkin ya. Jadi iya gitu, pasar genetik putra-putri ini ditarik untuk menjadi anggota koperasi, karena kan bapak ibunya sudah merasakan manfaatnya menjadi anggota koperasi, kenapa tidak putra putri saya ikut juga menjadi anggota koperasi, memanfaatkan pelayanan jasa yang ada di koperasi, sekaligus orang tua ini dengan mengajak putra putrinya menjadi anggota koperasi ini secara tidak langsung mengajarkan literasi keuangan terhadap putra putrinya. Barangkali itu ada 3 poin. Gimana Mbak Fitri? Ya cukup menarik ya ini, karena memang 3 fokus tadi itu juga saling mendukung ya Mas sebenarnya. Betul, ya. Dan saling mendukung untuk menjadikan koperasi lebih modern, berdaya saing, dan tentunya mensejahterakan anggota guys. Seperti itu ya. Benar banget. Dan kalau mungkin teman-teman pengen tahu lebih banyak soal koperasi gitu, pantauin terus YouTube kita ya. Betul. Di mana Mbak Fitri YouTube-nya? YouTube-nya di Diskop UKM DIY. Kamu langsung subscribe. Betul. Kamu bakal tahu soal koperasi itu ternyata nggak cuman simpan pinjam, ternyata banyak loh koperasi itu ya. Sekali. Ada yang mungkin kamu seliwar-seliwar lewat mall gitu, lihat ada satu papan besar yang jual peralatan rumah tangga, ternyata itu juga koperasi loh itu gitu, produk koperasi loh itu. Hardware yang sudah berubah itu. Terus yang suka bola gitu kan, ternyata klub bola besar itu ada punya koperasi juga loh gitu loh. Munchen. Itu ternyata koperasi ya Mas ya. Dan koperasi, dan ternyata tuh koperasi itu nggak cuma simpan pinjam doang gitu. Bahkan klub bola aja bisa punya koperasi gitu kan. Jeep yang di Kaliurang itu anggota koperasi. Anggota koperasi juga. Jadi koperasi itu bukan tidak ada batasan untuk koperasi gitu teman-teman ya. Oke, terima kasih sekali lagi, terima kasih Mas Pur, terima kasih Mas Hanif sudah ngobrol banyak. Mas Awan, Mbak Fitri. Iya, terima kasih Mbak Fitri udah nemenin ya gitu. Ketemu lagi teman-teman sobat koperasi besok di Sinau bareng si Bakul Koperasi. Temanya apa besok untuk episode yang berikutnya? Pokoknya stay tune terus aja. Jangan lupa subscribe. Awan Narendra pamit. Fitri juga pamit. Terima kasih sekali lagi. Ketemu lagi di episode yang akan datang. Bye.